so much motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nalatul Fadilah dengan NIM 23075090. Di sini saya akan membahas tentang gizi dalam daur kehidupan. Yang pertama, saya akan membahas gizi pada bayi dan balita. Kebutuhan gizi pada bayi berdasarkan kalender usia. Yang pertama, usia 7-18 bulan, yaitu perkembangan otak, perkembangan otot polos, dan pertumbuhan gigi. Yang kedua, usia 19-36 bulan, yaitu perkembangan sistem saraf, perkembangan otak, dan pertumbuhan gigi. Yang ketiga, usia 37-96 bulan, yaitu perkembangan tubuh, perkembangan otak, dan pertumbuhan gigi. Gizi pada bayi dan gizi pada balita memiliki kebutuhan gizi yang sama. Yang pertama, energi sebesar 1125 kilokalori. Yang kedua, protein sebesar 26 gram. Yang ketiga, karbohidrat sebesar 155 gram. Yang keempat, lemak sebesar 44 gram. Yang kelima, air sebesar 1200 ml. Yang keenam, serat sebesar 15 gram. Dalam memenuhi kebutuhan gizi pada bayi dan balita, penting untuk memastikan asupan zat gizi makro seperti karbohidrat, protein, dan lemak tercukupi, serta memastikan asupan zat gizi mikro seperti vitamin dan mineral juga tercukupi. Selain itu, perlu juga memperhatikan pola makan yang seimbang dan gaya hidup yang sehat guna mendukung kesehatan tubuh. Yang kedua, gizi pada anak usia sekolah. Kebutuhan gizi pada anak usia sekolah, yang pertama, energi sebesar 1.400 hingga 2.200 kalori per hari. Yang kedua, protein sebesar 20 gram hingga 30 gram per hari. Yang ketiga, karbohidrat sebesar 30 gram hingga 60 gram per hari. Yang keempat, lemak sebesar 10 gram hingga 20 gram per hari. Yang kelima, serat sebesar 10 gram hingga 15 gram per hari. Dalam memenuhi kebutuhan gizi anak, penting untuk memperhatikan pola makan yang seimbang dan gaya hidup yang sehat guna mendukung kesehatan tubuh. Ini termasuk memastikan asupan zat gizi makro dan mikronya tersebut tercukupi dan terpenuhi. Dengan memperhatikan kebutuhan gizi ini, perkembangan anak dapat berjalan dengan optimal. Baiklah, kita masuk kepada gizi pada masa dewasa. Kebutuhan gizi pada masa dewasa dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti jenis kelamin, tingkat aktivitas fisik, dan kondisi kesehatan. Kebutuhan gizi pada masa dewasa sebagai berikut. Yang pertama, energi. Kebutuhan energi pada masa dewasa berkisar antara 1.400 hingga 2.200 kalori per hari. Yang kedua, protein. Kebutuhan protein pada masa dewasa berkisar antara 20 hingga 30 gram per hari. Yang ketiga, kebutuhan karbohidrat pada masa dewasa berkisar antara 30 hingga 60 gram per hari. Yang keempat, lemak. Kebutuhan lemak pada masa dewasa berkisar antara 10 hingga 20 gram per hari. Yang kelima, serat. Kebutuhan serat pada masa dewasa berkisar antara 10 hingga 15 gram per hari. Yang keempat, gizi pada ibu hamil dan menyusui. Ibu hamil dan menyusui memerlukan asupan gizi yang cukup untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan janin serta produksi ASI. Kebutuhan gizi pada ibu hamil dan menyusui yaitu yang pertama, energi. Ibu hamil memerlukan tambahan energi sekitar 300 kalori per hari. Sedangkan ibu menyusui memerlukan tambah energi sekitar 500 kalori per hari. Yang kedua, protein. Ibu hamil dan menyusui memerlukan tambahan protein sekitar 25 gram per hari. Yang ketiga, karbohidrat. Ibu hamil dan menyusui memerlukan tambahan karbohidrat sekitar 175 gram per hari. Yang keempat, lemak. Ibu hamil dan menyusui memerlukan tambahan lemak sekitar 20-30% dari total asupan kalori per hari. Yang kelima, vitamin dan mineral. Ibu hamil dan menyusui memerlukan tambahan vitamin dan mineral seperti asam folat, zat besi, kalsium, dan vitamin D. Yang terakhir, gizi pada masa lansia. Kebutuhan gizi pada masa lansia dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti jenis kelamin, tingkat aktivitas fisik, dan kondisi kesehatan. Kebutuhan gizi pada masa lansia sebagai berikut. Yang pertama, energi. Kebutuhan energi pada masa lansia berkisar antara 1.400 hingga 2.200 kalori per hari. Yang kedua, protein. Kebutuhan protein pada masa lansia berkisar antara 1 hingga 1,2 gram per kilogram berat badan per hari. Yang ketiga, karbohidrat. Kebutuhan karbohidrat pada masa lansia berkisar antara 130 hingga 210 gram per hari. Yang keempat, lemak.
Kebutuhan lemak pada masa lansia berkisar antara 20-35% dari total asupan kalori per hari. Yang kelima, serat. Kebutuhan serat pada masa lansia berkisar antara 20 hingga 30 gram per hari. Dari materi yang saya sampaikan tadi dapat disimpulkan bahwa gizi dalam darur kehidupan merupakan hal yang sangat penting. Mulai dari gizi pada bayi dan balita, gizi pada anak usia sekolah, gizi pada masa dewasa, gizi pada ibu hamil dan menyusui, serta gizi pada masa lansia. Setiap tahapan kehidupan memiliki kebutuhan gizi yang berbeda, dan memenuhi kebutuhan gizi ini sangat penting untuk mendukung pertumbuhan, perkembangan, dan kesehatan seorang. Selain itu, penting juga untuk memperhatikan pola makan yang seimbang dan gaya hidup yang sehat guna mendukung kesehatan tubuh. Ini termasuk memastikan asupan zat gizi makro seperti karbohidrat, protein, dan lemak tercukupi, serta memastikan asupan zat gizi mikro seperti vitamin dan mineral juga tercukupi. Dengan memperhatikan kebutuhan gizi ini, kesehatan dapat terjaga dengan baik. Baiklah, sekian materi yang saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata maupun kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.